Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Bab 1. Manusia dan binatang. Manusia merupakan sebangsa binatang. Artinya manusia termasuk kelompok atau jenis binatang. Apa yang dimiliki manusia banyak kesamaannya dengan milik binatang lainnya, seperti kuda, kera, gajah, harimau, anjing, ikan, dan lain-lainnya. Namun pada saat yang sama, manusia memiliki banyak ciri yang membedakan dirinya dengan binatang lainnya. Lantaran ciri-ciri ini, maka menempatkannya lebih unggul daripada binatang. Ada ciri-ciri utama yang mendasar yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Sifat-sifat manusiawi manusia ditentukan oleh ciri-ciri ini. Ciri-ciri inilah yang juga menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai budaya manusia. Ciri-ciri ini berkaitan dengan dua hal, yaitu sikap dan kecenderungan. Pada umumnya, binatang mempunyai kemampuan melihat dan mengenal dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Dan dengan berbekal pengetahuan yang didapat dari melihat dan mengenal ini, binatang berupaya mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti binatang lainnya, manusia juga memiliki banyak keinginan. Dan dengan bekal pengetahuan dan pengertiannya, manusia berupaya mewujudkan keinginannya. Tapi manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Bedanya adalah manusia lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih tinggi tingkat keinginannya daripada binatang lainnya. Kekhasan yang dimiliki manusia ini membedakan manusia dengan binatang dan membuat manusia lebih unggul daripada binatang lainnya. Binatang mengenal, mengetahui dunia melalui indera yang dimiliki, yaitu alat untuk merasa, mencium bau, mendengar, melihat, meraba, dan merasakan sesuatu secara naluri. Manusia juga memiliki indera seperti itu. Bedanya dengan yang dimiliki binatang, pertama, binatang pengetahuannya dangkal. Pengetahuannya tidak sampai menguasai detail sesuatu dan tidak memiliki akses ke hubungan-hubungan internal yang terjadi dalam sesuatu itu. Contoh, kera ini, gorila ini, tidak mengerti bagaimana kampak ini detailnya. Yang kedua, pengetahuannya parsial dan khusus, tidak universal dan tidak umum. Contohnya seperti kuda, pengetahuannya ya parsial, sejauh dunia kuda saja, tidak bisa mengetahui di luarnya. Ketiga, binatang pengetahuannya regional, terbatas pada wilayah tertentu, karena terbatas pada lingkungan hidupnya dan tidak lebih dari itu. Taunya harimau, ia menerkam mangsanya, hidup di hutan, dan bercanda dengan anak-anaknya. Keempat, pengetahuannya terbatas pada saat sekarang dan tidak berkenaan dengan masa lalu dan masa mendatang. Seperti jerapah ini ya tidak tahu sejarahnya, kapan dia lahir, dan juga tidak tahu masa depannya dia seperti apa. Lain dengan manusia. Manusia tahu sejarahnya masa lalu dan bisa merancang masa depan. Binatang tidak mengetahui sejarahnya sendiri atau sejarah dunia. Karena itu, binatang tidak bisa berpikir tentang masa depannya dan juga tidak bisa merencanakan masa depannya. Dari segi pengetahuannya, binatang tak sanggup keluar dari kerangka lahiriahnya, kekhususannya, lingkungan hidupnya, dan masa sekarangnya. Binatang tak pernah lepas dari keempat bidang ini. Kalau saja ada binatang secara kebetulan dapat melewati batas-batas keempat bidang ini, itu terjadi secara naluriah dan tidak sadar, bukan karena kehendak dan pilihannya sendiri.
Seperti pengetahuannya, tingkat keinginan dan hasrat binatang juga terbatas ruang lingkupnya. Seperti terbatasnya pengetahuan binatang, tingkat keinginan dan hasrat binatang juga terbatas ruang lingkupnya. Pertama, segenap hasratnya binatang bersifat material dan tidak lebih dari makan, minum, tidur, bermain, kawin, dan membuat sarang. Binatang tidak memiliki kebutuhan spiritual, nilai moral, ideologi, dan sebagainya. Kedua, segenap keinginannya binatang bersifat pribadi dan individualistis, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh binatang itu sendiri, atau paling banter berkaitan dengan pasangan dan anak-anaknya. Ketiga, binatang bersifat regional, yaitu berkaitan dengan lingkungan hidupnya saja. Tidak lebih dari itu. Keempat, binatang bersifat seketika itu, yaitu berkaitan dengan masa sekarang. Tidak bisa menjangkau masa depan atau mengingat masa lalu. Dengan kata lain, dimensi keinginan dan kecenderungan dalam eksistensi binatang ada batasnya. Begitu pula dimensi eksistensi pengetahuannya. Dari sudut pandang ini juga, binatang harus hidup dalam batas tertentu. Pengetahuan dan keinginan manusia. Kemampuan manusia di bidang pengetahuan, informasi, dan pandangannya, dan di bidang keinginan dan kecenderungannya sangat luas dan tinggi. Pengetahuan manusia tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Pengetahuan manusia mengatasi batas-batas seperti itu. Di satu pihak, manusia mengetahui peristiwa yang terjadi sebelum dia lahir. Dan di lain pihak, manusia bahkan mengetahui planet-planet selain bumi dan bintang gemintang. Manusia mengetahui masa lalu maupun masa depannya. Manusia mengetahui sejarahnya sendiri dan sejarah dunia, yaitu sejarah bumi, langit, gunung, sungai, tumbuh-tumbuhan, dan organisme hidup. Yang menjadi pemikiran manusia bukan saja masa lalu, masa kini, masa depan yang jauh, namun juga hal-hal yang tak terhingga dan abadi. Sebagian dari hal-hal ini diketahui oleh manusia. Manusia bukan sekedar mengetahui keanekaragaman dan kekhasan. Dengan maksud menguasai alam, manusia mencari tahu tentang hukum alam semesta dan kebenaran umum yang berlaku di dunia. Dari sudut pandang ambisi dan aspirasinya, kedudukan manusia luar biasa, karena dia adalah makhluk yang idealistis, tinggi cita-cita dan pemikirannya. Sasaran yang juga ingin dicapainya tidak terbatas pada hal-hal material, tapi sasarannya lebih luas dan sifatnya bisa non-material dan tidak mendatangkan keuntungan material apa-apa. Sasaran seperti ini adalah sasaran yang menjadi kepentingan ras manusia seluruhnya dan tidak terbatas pada dirinya dan keluarganya saja. Bisa tidak terbatas keinginannya itu. Manusia begitu idealistis, sampai-sampai dia sering lebih menomorsatukan akidah dan ideologinya dan menomorduakan nilai-nilai lain. Dia bahkan menganggap melayani orang lain lebih penting daripada mewujudkan kesejahteraannya sendiri. Dan manusia memandang duri yang menusuk kaki orang lain seperti seakan menusuk kakinya sendiri atau bahkan matanya sendiri. Manusia bisa merasa bersimpati kepada orang lain dan mau berbagi suka dan duka. Manusia begitu penuh dedikasi kepada akidah dan ideologi sucinya. Sampai-sampai dia mudah mengorbankan hidupnya demi akidah dan ideologi sucinya itu. Segi manusiawi, dari budaya manusia yang dianggap sebagai roh sejati budaya tersebut, merupakan hasil dari perasaan dan keinginan seperti itu. Dasar-dasar karakter manusia. Berkat upaya kolektif manusia berabad-abad, manusia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang dunia. Informasi yang didapat kemudian dihimpun dan dikembangkan. Setelah mengalami proses sistematisasi,
sistematisasi informasi ini kemudian menjadi dikenal sebagai ilmu dalam arti yang lebih luas, yaitu jumlah seluruh gagasan manusia tentang kosmos, tentang alam semesta. Kecenderungan spiritual dan tingginya kesadaran manusia ada karena manusia mempercayai realitas-realitas atau hakikat-hakikat tertentu di dunia ini. Dan karena dedikasinya kepada realitas-realitas atau hakikat-hakikat tersebut. Realitas-realitas atau hakikat-hakikat ini sifatnya bukan individualistis dan juga bukan material, melainkan sifatnya komprehensif dan umum. Di dalamnya tak ada soal keuntungan ekonomi. Dan pada gilirannya merupakan hasil dari pengetahuan dan pemahaman tertentu mengenai dunia yang disampaikan kepada manusia oleh para nabi atau dilahirkan oleh pemikiran idealistis sebagian filosof. Karena itu kesimpulannya adalah bahwa yang membedakan secara mendasar antara manusia dan makhluk hidup lainnya adalah pengetahuan dan agama. Saya ulangi, karena itu kesimpulannya adalah bahwa yang membedakan secara mendasar antara manusia dan makhluk hidup lainnya adalah pengetahuan dan agama. Bahwa pengetahuan dan agama merupakan dasar dari ras manusia. Dan ras manusia ini bergantung pada pengetahuan dan agama. Sudah banyak dibahas tentang perbedaan antara manusia dan spesies binatang lainnya. Sebagian sarjana berpandangan bahwa antara manusia dan spesies binatang lainnya itu tak ada perbedaan yang mendasar. Mereka mengatakan bahwa perbedaan pengetahuan merupakan perbedaan kuantitas atau paling banter perbedaan kualitas, namun bukan perbedaan hakiki, namun bukan perbedaan hakikat. Mereka memandang tidak begitu penting prestasi-prestasi manusia yang luas dan luar biasa di bidang ilmu pengetahuan. Kelompok sarjana ini mengatakan bahwa dari sudut pandang keinginan dan hasratnya, manusia tak lebih daripada binatang. Sebagian sarjana yang lain percaya bahwa perbedaan utama manusia dan binatang adalah perbedaan kehidupan. Manusia adalah satu-satunya binatang yang sepenuhnya hidup, kata mereka. Binatang yang lain hanyalah mesin-mesin yang setengah hidup, yang tak memiliki perasaan dan tak tahu suka dan duka. Karena itu, definisi yang sebenarnya mengenai manusia, kata mereka, adalah bahwa manusia adalah makhluk hidup. Pemikir-pemikir lain, sarjana-sarjana lain tidak mempercayai itu. Mereka berpendapat bahwa antara manusia dan makhluk hidup lainnya itu ada perbedaan yang mendasar. Kelihatannya fokus masing-masing kelompok sarjana ini adalah satu, yaitu karakteristik manusia. Itulah sebabnya manusia lalu diidentifikasikan dengan begitu banyak cara yang berlainan. Manusia digambarkan sebagai binatang yang rasional. Ada yang mengatakan manusia adalah makhluk yang benar-benar berupaya mendapatkan apa yang dikehendaki. Manusia adalah makhluk yang tak ada ujungnya. Manusia adalah makhluk yang idealis, makhluk yang mencari nilai-nilai. Binatang metafisis. Manusia adalah makhluk yang tak pernah terpuaskan. Manusia adalah makhluk yang tak ada batasannya. Ada juga yang mengatakan manusia itu adalah makhluk yang bertanggung jawab, makhluk yang berpandangan ke depan, dan makhluk yang bebas. Ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memberontak, makhluk yang suka ketertiban sosial, makhluk yang suka keindahan, makhluk yang suka keadilan, makhluk yang berwajah ganda, makhluk yang romantis, makhluk yang intuitif, makhluk yang mempercayai standar ganda, makhluk yang dapat mencipta, makhluk yang dapat mencipta, makhluk yang kesepian, makhluk yang memiliki perhatian kepada publik, makhluk yang fundamentalis, teoritis, dan dapat membuat peralatan. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang supranaturalis, imajinatif, spiritualis, transendentalis,
dan sebagainya. Tak pelak lagi, masing-masing keterangan ini benar dilihat dari kualitas-kualitas esensialnya masing-masing. Akan tetapi, jika kita mau mendapatkan ungkapan yang mencakup semua perbedaan mendasarnya, maka harus kita katakan bahwa manusia adalah binatang yang berpengetahuan dan beragama. Apakah sisi manusiawi manusia itu suprastruktur? Kita tahu bahwa manusia adalah sebangsa binatang. Manusia memiliki banyak kesamaan dengan binatang lainnya, namun manusia juga memiliki banyak karakteristik khas. Karena memiliki banyak kesamaan dan perbedaan dengan binatang lainnya, manusia memiliki kehidupan ganda. Kehidupan binatang dan kehidupan manusia, kehidupan material dan kehidupan budaya. Di sini timbul pertanyaan, apa hubungan antara segi kehidupan manusiawinya dan kehidupan hewaninya? Apakah nilai penting satu segi adalah esensial, sedangkan segi lainnya nilai pentingnya sekunder? Apakah satu segi menjadi dasarnya, sedangkan segi lainnya hanyalah refleksi dari segi yang menjadi dasar tersebut? Apakah satu segi menjadi infrastruktur, sedangkan segi lainnya menjadi suprastruktur? Apakah kehidupan material merupakan infrastrukturnya, sedangkan kehidupan budaya merupakan suprastrukturnya? Apakah segi hewani manusia merupakan infrastrukturnya, sedangkan kehidupan budaya merupakan suprastrukturnya? Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, dewasa ini pertanyaan-pertanyaan ini diajukan dari sudut pandang sosiologis dan psikologis. Itu sebabnya pembahasannya berkisar di seputar pertanyaan, apakah karakteristik dan kecenderungan lain manusia hanyalah suprastruktur dari karakter ekonominya? Pertanyaan lain yang juga berkaitan adalah, apakah betul ilmu, filsafat, sastra, agama, hukum, etika, dan seni pada setiap zaman hanyalah merupakan perwujudan dari hubungan ekonomi pada zaman itu? Sekalipun pertanyaan ini diajukan dari sudut pandang sosiologis, namun tak pelak lagi pembahasannya membawa hasil psikologis dan pembahasan filosofis tentang karakter manusia yang dalam istilah modern dikenal dengan humanisme. Pada umumnya, kesimpulannya adalah bahwa sisi manusiawi manusia tidak penting. Yang penting adalah sisi hewani manusia saja. Dengan kata lain, yang didukung adalah pandangan orang-orang yang menyangkal adanya perbedaan mendasar antara manusia dan binatang. Teori ini bukan saja menolak pentingnya kecenderungan manusia kepada realisme, kebajikan, keindahan, dan kepercayaan kepada Allah, namun juga menolak pentingnya pendekatan rasional manusia terhadap dunia dan kebenaran. Dapat ditunjukkan bahwa tidak ada pendekatan yang netral. Tak pelak lagi, setiap pendekatan menunjukkan pandangan material tertentu. Mengherankan bila sebagian mazhab ada yang mendukung teori yang menyebutkan bahwa manusia pada dasarnya adalah binatang. Namun secara serempak mereka berbicara tentang sisi manusiawi dan humanisme juga. Fakta bahwa perjalanan evolusioner manusia berawal dari sisi hewani manusia, lalu bergerak menuju sisi manusiawinya. Ini adalah sebuah tujuan yang sangat mulia. Prinsip ini berlaku untuk individu maupun masyarakat. Pada permulaan eksistensinya, manusia tak lebih daripada organisme material. Berkat gerakan evolusioner yang mendasar, manusia berubah menjadi substansi spiritual. Roh atau spirit manusia lahir dalam alam tubuh manusia dan kemudian menjadi mandiri. Sistem hewani manusia merupakan sarang tempat sisi manusiawi manusia berkembang dan matang. Karakteristik evolusi adalah semakin berkembangnya suatu makhluk, semakin mandiri, efektiflah dia, dan dia pun akan semakin mempengaruhi lingkungannya. Ketika sisi manusiawi manusia berkembang, sebenarnya sisi ini tengah menuju kemandirian dan mengendalikan aspek-aspek lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.